Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kemarin kita dengar ya Pak Jokowi marah-marah pada dirinya sendiri. Pada pemerintahan maksudnya. Pada jajaran yang ada di bawahnya. Karena masih banyak melakukan pelanggaran. Yang harusnya menggunakan barang dalam negeri ini malah mengimpor. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Di sisi lain, Pak ABP bilang ini kinerja para kementerian, para staf tim gubernur yang ada di sini luar biasa. Mereka terus berjibaku dengan hebat, begitu ya kalau bahasa saya. Sampai akhirnya, ini kalimatnya ABP, mereka lupa berpolitik. Padahal semua lagi berpolitik itu, cari panggung. Dan kami ingin laporkan Pak Presiden, menurut saya yang sangat hebat di sini adalah kerjasama tim, Pak. Jadi kerjasama tim dari mulai Mendagri, daripada Parekraf, dari Pak Teten, dari semua, Pak Anas, para bupati dan gubernur, luar biasa, Pak. Mereka semua cinta Republik ini karena mereka juga melihat bahwa ini peluang untuk ciptakan lapangan kerja. Mungkin hari ini mereka lupa berpolitik, Pak. Jadi mereka betul-betul ingin membuat Indonesia yang lebih bagus. Dan karena itu di daerah mereka masing-masing, itu akan tercipta nanti ekosistem yang baru mengenai penggunaan produk dalam negeri ini. Sudahlah, yang sebelah sini hanya bisa ngeluh, yang di sebelah sini terus berkarya. Siapa yang ngeluh? Ya tadi, Pak Jokowi kan mengeluh. Ini gimana ini? Bodoh banget kita ini. Kenapa tidak memanfaatkan barang-barang dalam negeri? Atau cerita yang di berbeda kesempatan. Kan Presiden pun cerita, wah saya ditelepon banyak pimpinan negara. Presiden Prancis, Presiden ini, Presiden itu telepon saya. Mereka pusing menghadapi persoalan kehidupan hari ini. Di tengah pandemi yang belum move on kesejahteraan masyarakatnya. Tambah perang Rusia-Ukraina. Jadi intinya Pak Presiden cerita bahwa para pemimpin negara-negara hebat pun mereka sekarang sedang pusing tujuh keliling. Wes. Hati-hati Pak. Benar nggak itu ucapan itu? Saya sih khawatir dalam 1-2 hari ke depan kemudian ada klarifikasi dari presiden-presiden yang disebut oleh Pak Jokowi barusan yang mengatakan, oh tidak, kami bukan mengeluh, kami bukan menceritakan keadaan yang memusingkan. Justru kami sedang mencari solusi. Nah kalau begitu kan frame-nya berbeda. Yang satu frame-nya negatif, yang satu positif. Fokus pada solusi. Mencari inovasi-inovasi untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Saya sih khawatir nanti Pak Presiden disebut melakukan kebohongan publik. Mudah-mudahan sih enggak ya. Karena sudah memention itu nama-nama presiden negara-negara maju itu. Nah beda kasusnya misalkan dengan Pemprov DKI. Terkait barang impor ini, DKI Jakarta justru sudah mengalokasikan, sudah melaksanakan 5 triliun rupiah untuk anggaran belanja dalam negeri. Nah kan harusnya begitu, bukti saja yang ditunjukkan. Ini kita lihat kabarnya dari Kompas TV ya. Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Pemprov NTT dalam rangka pemenuhan daging sapi dan sapi hidup berkualitas mutu baik asal Kupang. Ini ada kolaborasi. Ya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebagai realisasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusatnya sendiri sekarang bermasalah, pemerintah daerah yang melakukannya. Lucu ya. Ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM, Elizabeth Ratu Rante Alo menjelaskan, di tahun 2022 Pemprov DKI menganggarkan 5,182 triliun untuk belanja produk dalam negeri. Ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Tertinggi. Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya baguslah. Selama bisa mengakselerasi, lakukan itu sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain ya. Berbicara tentang Anies Baswedan memang sesuatu yang fenomenal di negeri ini. Barangkali Pak Anies juga akan menghadiri acara yang di Bali hari ini dikumpulkan oleh Pak Jokowi.
Ada tausiah yang luar biasa baik. Luar biasa memberikan pencerahan untuk kita semua. Ya, penceramahnya Anies Baswedan. Saat kuliah subuh barangkali di Bali ya. Ini kemarin di Lombok juga begitu. Beliau memberikan kultum setelah sholat subuh. Ya, mungkin pemimpin daerah lain tidak biasa berceramah atau berdakwah di masjid. Jadi, ya nggak apa-apa juga. Hanya kita salut saja gitu sama orang yang satu ini. Kayaknya segala bisa, segala mumpuni, segala jago gitu. Ya, barokallah Pak Anies. Kita saksikan videonya ya. Para jamaah salat subuh yang saya hormati, saya datang di Bali dalam rangka pertemuan yang diselenggarakan pagi ini. Kebetulan semua gubernur berkumpul di Bali, dikumpulkan di kawasan Nusa Dua, di Nusa Dua. Nah, kemudian saya tadi malam tiba dan saya sampaikan insya Allah dapat kesempatan bisa subuhan bersama di sini, bisa sambil silaturahmi. Jadi saya ingin menyapa kepada semuanya dan sekaligus ingin melihat dari dekat, karena selama ini ketemunya jarak jauh. Sayanya lihat dari jauh, bapak-bapak juga, ini ibunya belum lihat, ada ibu belakang satu, ibu juga lihatnya dari jarak jauh. Oh, ibu di bawah ya, ibu-ibu di bawah. Jadi saya berharap ini menjadi silaturahmi yang baik, yang kuat di antara kita. Dan tadi saya lihat beberapa teman-teman membawa, saudara sekalian bawa semeton dari keluarga, saudara, semeton. Dan saya titip kepada semua untuk jaga agar semua pesan, semua kegiatan mengirimkan pesan yang positif. Penting sekali untuk merangkul semua, penting sekali untuk menjangkau semua. Dan kami pun di Jakarta dalam menjalankan tugas selama ini, insya Allah ingin merangkul semua, menjangkau semua, dan amanat di Jakarta ini setahap demi setahap dituntaskan. Ini sampai bulan Oktober besok nih, dituntaskan. Dan alhamdulillah janji-janji satu persatu diselesaikan. Tanpa banyak drama-drama. Karena pada akhirnya yang kita harus pertanggungjawabkan adalah kenyataan yang terjadi, bukan drama-drama yang dibuat. Jadi selama ini memang pekerjanya banyak, istilahnya senyap tapi tuntas, daripada rame tapi tak kunjung datang. Nah, ini yang kita jalankan di Jakarta, dan saya perlu sampaikan alhamdulillah berkat doa dari begitu banyak, saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa di Indonesia hari ini umat Islam harus terus menjaga ukhuwahnya. Perasaan persaudaraan harus betul-betul dijaga. Saya mengkhawatirkan sosial media yang membuat perilaku kita menjadi berubah. Karena itu betul-betul kita harus jaga itu. Kecenderungan untuk tajam dalam berucap itu amat tinggi. Sementara ucapan yang tajam itu tidak meninggalkan bekas yang ringan, tapi justru bekas yang berat di hati mereka-mereka yang tertusuknya. Karena itu saya mengajak kepada semua, saya sendiri kalau mendapatkan kalimat tajam, saya jawab Assalamualaikum. Nah, lebih dari itu. Karena kita sadar bahwa
saat ini kita katakan apapun akan tercatat dan akan kita bisa buka di waktu-waktu yang akan datang. Jaga itu, karena itu pesan juga buat teman-teman semuanya, terutama yang relawan, jaga kalimat itu. Hati boleh panas, tapi lisan selalu dingin. Hati boleh mendidih, tapi pikiran selalu tenang. Hati boleh dipancing, tapi lisan, pikiran, dan perbuatan tak pernah terpancing. Dengan begitu insya Allah kita bisa lewati ini semua dengan baik. Saya tidak ingin menyita terlalu banyak jatah waktu dan podium yang sudah disiapkan, walaupun minumnya disiapkan 2 Pak di sini. Ini disiapkan air susu lagi, Masya Allah. Insya Allah semua para jamaah diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan semua urusannya, dan doakan juga kami di Jakarta bisa terus amanah, bisa menuntaskan ini husnul khotimah, bisa memberikan kepada semuanya manfaat yang sebesar-besarnya, bisa mengantarkan Jakarta ibu kota kita menjadi kota yang maju, yang warganya bahagia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil munafiqin fansurna 'alal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.